500 tahun kemudian, tak banyak air yang tersisa di bumi. Semua orang tak punya pilihan selain menggunakan pasir untuk mencuci piring, kemudian meniupnya dan selesai. Dan jika ingin meminum air, mereka harus pergi ke pom dan membayar air seperti membeli minyak. Lalu orang miskin tak membeli sambungan air. Mereka hanya bisa membeli botol minuman. Di rumah itu Ernest tinggal bersama kedua anaknya dan menggunakan kontainer sebagai rumah, karena ia tak mau mengeluarkan uang untuk membeli air. Setiap hari ia hanya bisa mengandalkan makanan pasta untuk menambah asupan air. Dan keluarga mereka memiliki lahan yang luas. Tapi karena tak ada air, tanah itu berubah menjadi gurun. Lalu Ernest dan putranya Jerome setiap hari pergi berjalan kaki ke lokasi persediaan air untuk membawa persediaan bagi para pekerja. Lalu Ernest pun berbicara dengan pekerja itu. Ia berharap airnya bisa mengalir sampai ke rumahnya. Tapi karena Ernest tak memiliki uang, pekerja itu pun menolaknya. Saat di perjalanan pulang, keledai itu haus karena terlalu lama membawa beban dan tak tahan dengan beratnya. Pada akhirnya, ia pun terjatuh. Tapi keledai itu telah lama menjadi bagian dari keluarganya. Lalu Ernest pun mengambil pistol untuk membunuh keledai itu. Hari berikutnya, Ernest dan putranya Jerome pergi ke kota lagi untuk membeli robot tua. Dan itu menghabiskan banyak uangnya. Setelah itu, mereka berdua pun pergi membeli air. Tapi Ernest terlihat menyedihkan. Ia tak tahan untuk meminum air itu dan meneguknya sekali. Lalu ia pun merasa lega. Suatu hari, Ernest pun bertemu dengan sepasang suami istri dan anaknya. Ia lalu memberikan mereka sebagian airnya. Lalu putrinya yang bernama Mary. Ia memiliki kekasih bernama Flame. Dan Flame tak seperti anak muda lainnya. Ia mengikuti Ernest untuk bekerja, tetapi ia tak menghormati Ernest. Dan kali ini Flame datang untuk meminjam robot tua Ernest. Tentu saja Ernest menolaknya. Pria seperti Flame sangat dicintai oleh Mary. Tapi Ernest sangat menentang cinta mereka. Dan itu membuat Mary bertengkar dengan ayahnya. Lalu mereka pun dilarang untuk bertemu. Ernest bahkan memaku jendela Mary dan tak membiarkan Mary keluar. Suatu hari Ernest mengetahui kunci pintu gudangnya telah rusak. Ia pun membuka pintu itu dan melihat robotnya telah hilang. Ia pun berpikir tentang Flame yang datang untuk meminjam robotnya. Dan Ernest tak hanya menolaknya, tapi mereka pun juga berdebat. Sejak itu, Ernest mencurigai Flame. Lalu Ernest pun menemui ayah Flame. Dan ayahnya memberitahunya bahwa Flame baru saja pergi ke gunung untuk mengirimkan barang. Sangat jelas bahwa Flame yang mencuri robotnya. Lalu Ernest pun membawa pistol dan pergi ke gunung. Ia bersiap-siap untuk mengambil kembali robotnya. Tapi saat ia sampai di puncak gunung, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Ketika Ernest bangun, ia melihat pria sedang memegang pisau dan mengancamnya. Lalu pria itu berkata, Ernest telah menggunakan robotnya untuk mencuri barang, dan barang-barang mereka telah hilang. Tak peduli bagaimana Ernest menjelaskannya, para pekerja ini tak mau percaya. Untungnya, Ernest pun dapat berkelahi. Ia lalu mengambil pistolnya dan melarikan diri. Esoknya, ia pun bertemu dengan Flame. Ia lalu menodong pistol itu ke arah Flame yang sedang berbaring. Lalu Flame pun diikat oleh Ernest dan pergi mengembalikan barang yang dicurinya dan meminta maaf kepada para pekerja agar masalah ini selesai. Tapi jalannya cukup jauh dan keduanya pun mengalami dehidrasi parah. Tapi barang yang dicuri hanya alkohol dan tak ada setetes air pun. Saat Flame terlihat lemas, Ernest pun memutuskan untuk membuka ikatan Flame. Ternyata Flame ingin menghidupkan kembali tanah ini. Tapi ia tak setuju dengan cara Ernest yang pergi ke lokasi persediaan air. Lalu saat Ernest terlihat mabuk, Flame pun tiba-tiba menyerangnya dengan melempar batu ke arahnya. Lalu Flame pun terus memberinya minuman keras ke dalam mulutnya sampai Ernest mati. Setelah Mary dan Jerome kehilangan ayah mereka, Flame pun memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Mereka pun ditipu oleh Flame dan tak tahu kebenarannya. Lalu Flame pergi ke lokasi persediaan air. Ia lalu mengeluarkan belati dan mengancam pria itu untuk mengalirkan air ke rumahnya. Kalau tidak, ia akan mengatakan bahwa pria itu yang membunuh Ernest. Karena konflik mereka beberapa hari yang lalu, semua orang pasti akan percaya. Pria itu pun hanya bisa menuruti Flame. Lalu sumber air pun akhirnya kembali mengalir. Dan Flame setiap hari berusaha menyuburkan tanah tandus ini. Setelah beberapa musim terlewati, tanah itu pun menumbuhkan bibit hijau. Dan sumber kehidupan pun kembali ke tanah ini. Lalu Mary pun akan menjadi seorang ibu. Dan ia menikah dengan Flame. Saat hari pernikahannya, Flame pun mabuk. Ia lalu mengingat semua ingatannya tentang Ernest. Pada hari yang sama, tiba-tiba beberapa orang datang. Ternyata mereka adalah agen penagih. Mereka pun menemui Flame karena Ernest memiliki pinjaman bank.
Jadi mereka akan menyita tanahnya. Tapi Flame tak akan menyerahkan tanah itu. Jadi ia pun tak setuju. Lalu untuk mendapatkan uang, Flame pun mempunyai ide buruk. Ia menipu dan mengambil anak teman baiknya untuk dijual kepada para pedagang. Selesai menjual anak itu, Flame pun tak sengaja membunuh temannya. Dan ia pun juga hampir kehilangan nyawanya. Untungnya ia bereaksi dengan cepat dan melarikan diri. Tapi robot itu pun tertembak dan mengenai mesinnya. Lalu secara otomatis robot itu pun aktif. Saat dayanya hampir habis, robot itu pun pergi ke bengkel sendiri. Lalu pemilik bengkel itu pun memanggil Jerome untuk datang. Tak diduga, robot itu memiliki monitor dan ia dapat merekam semua yang ada di depannya. Saat itu Jerome melihat Ernest sedang berkelahi dengan Flame. Lalu ia pun tersenyum. Tapi saat ia menonton videonya, ia melihat Flame membunuh ayahnya. Dan ini sangat mengejutkannya. Ternyata selama ini Flame membunuh ayahnya. Dan ia tinggal di rumah yang sama dan makan bersama dengannya. Ia pun juga melihat Flame telah membunuh sahabatnya. Tapi ia tak mengatakan yang sebenarnya. Ia pun merencanakan untuk balas dendam. Pertama, Jerome berpura-pura menjadi teman Flame, lalu menulis surat untuk Flame dan mengatakan ia belum mati. Ia juga mengatakan untuk membawa beberapa makanan. Lalu Flame pun pergi ke tempat pertemuan mereka. Tiba-tiba ia pun terpeleset dan jatuh ke dalam lubang yang telah digali oleh Jerome. Flame pun masih hidup tapi kakinya patah. Di saat yang sama, Jerome pun muncul. Flame pun melihat batu di tangan Jerome. Dan ia mengerti sekarang, rahasianya telah terbongkar. Flame pun berpura-pura menyesal. Ia memohon Jerome untuk memaafkannya. Tak peduli seberapa marahnya Flame, Jerome pun hanya terdiam. Ia lalu mengambil senjatanya dan membunuh Flame. Ia pun tak mengatakan sepatah kata pun. Dan pulang begitu saja. Karena ia ingin menyembunyikan kebenaran ini, ia lalu menghapus semua memori yang ada di dalam robot itu. Ia pun tak mengatakan ini kepada siapapun, dan hanya menantikan masa depan. Lalu Jerome pun memutuskan untuk melindungi keluarganya. Pada akhirnya, tanah itu menjadi milik mereka berdua, dan mereka pun hidup bahagia. Seiring berjalannya waktu, Mary pun mulai menerima kematian Flame, dan hidup bersama dengan adiknya.